Halo semua, selamat datang di video edukasi kali ini. Di sini kita akan membahas topik penting yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun mungkin belum kita pahami secara mendalam. Sarana dan prasarana, atau yang biasa disingkat Sarpras. Video ini akan memberikan pemahaman komprehensif tentang Sarpras, mulai dari konsep dasar, tujuan pengelolaannya, prinsip-prinsip yang melandasinya, hingga berbagai klasifikasinya. Video ini cocok untuk siapa saja, baik pelajar, pendidik, maupun para profesional yang bergerak di bidang administrasi publik atau manajemen fasilitas. Mari kita mulai dengan pertanyaan fundamental. Apa ITU sarana dan prasarana? Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarpras memiliki peran krusial dalam mendukung fungsi organisasi dan masyarakat. Bayangkan sebuah sekolah tanpa meja dan kursi atau rumah sakit tanpa peralatan medis. Mustahil, bukan? Sarpras adalah tulang punggung yang memungkinkan berbagai aktivitas berjalan lancar dan efisien. Sarpras sangat esensial karena tanpanya, produktivitas akan menurun, kualitas layanan akan terganggu, dan bahkan keselamatan bisa terancam. Keberadaan Sarpras yang memadai adalah indikator kemajuan dan efisiensi suatu sistem atau organisasi. Selanjutnya, mari kita bahas tujuan pengelolaan Sarpras. Pengelolaan Sarpras yang efektif memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan kualitas layanan. Dengan Sarpras yang baik, seperti gedung yang nyaman, peralatan yang modern, dan sistem yang terintegrasi, layanan yang diberikan kepada publik atau anggota organisasi akan jauh lebih baik dan efisien. Kedua, optimalisasi penggunaan sumber daya. Pengelolaan Sarpras yang tepat memastikan bahwa setiap aset digunakan secara maksimal, mengurangi pemborosan, dan menghemat biaya operasional. Ini termasuk pemeliharaan rutin dan penggantian yang tepat waktu. Ketiga, memastikan keberlanjutan dan efisiensi. Tujuan ini mencakup upaya untuk membuat Sarpras ramah lingkungan, hemat energi, dan tahan lama, sehingga dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang tanpa membebani anggaran berlebihan. Sekarang, mari kita pelajari prinsip-prinsip yang menjadi panduan dalam perencanaan dan pengelolaan Sarpras. Pertama, efisiensi dan efektivitas. Setiap Sarpras harus dirancang dan dikelola untuk memberikan hasil maksimal dengan sumber daya minimal, serta mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, keamanan dan keselamatan. Ini adalah prinsip yang tak kalah penting. Sarpras harus aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko bagi penggunanya, baik dari segi konstruksi maupun operasional. Ketiga, aksesibilitas bagi semua. Sarpras harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, tanpa hambatan. Ini mencakup desain bangunan yang ramah difabel, transportasi publik yang inklusif, dan fasilitas UMUM yang mudah dijangkau. Keempat, adaptabilitas dan fleksibilitas. Sarpras harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan teknologi. Ini berarti desain yang modular, penggunaan teknologi yang dapat ditingkatkan, dan kemampuan untuk berfungsi dalam berbagai skenario. Terakhir, mari kita bahas klasifikasi Sarpras. Sarpras dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori. Pertama, berdasarkan fungsi. Ini mencakup Sarpras pendidikan seperti sekolah dan perpustakaan, Sarpras transportasi seperti jalan, jembatan, dan bandara, serta Sarpras kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ada juga Sarpras untuk pemerintahan, industri, dan lainnya. Kedua, berdasarkan kepemilikan. Sarpras bisa bersifat publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan UMUM, seperti taman kota atau jalan UMUM, atau bersifat swasta yang dimiliki oleh individu atau perusahaan untuk kepentingan tertentu, seperti pabrik atau kantor swasta. Ketiga, berdasarkan penggunaan. Ada Sarpras tetap yang bersifat permanen dan tidak mudah dipindahkan, seperti gedung, jalan, dan saluran air. Dan ada Sarpras bergerak yang bisa dipindahkan atau digunakan di berbagai lokasi, seperti kendaraan, peralatan kantor, atau alat berat. Sebagai kesimpulan, sarana dan prasarana adalah elemen vital yang mendukung kelangsungan HIDUP dan kemajuan suatu organisasi serta masyarakat secara keseluruhan. Kita telah memahami konsep dasarnya sebagai alat dan penunjang, tujuannya untuk meningkatkan layanan, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan keberlanjutan. Prinsip-prinsipnya yang mencakup efisiensi, keamanan, aksesibilitas, dan adaptabilitas, serta klasifikasinya berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan penggunaan.
Pengelolaan surplus yang baik bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Dengan memahami surplus secara menyeluruh, kita dapat berkontribusi pada pengembangan sistem dan fasilitas yang lebih baik untuk semua.